Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita akan sama-sama belajar hari ini. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Bisa katakan dengan saya, tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. 1, 2, 3. Oke, baik, puji Tuhan. Saudara, saya excited dengan tradisi mudik pada saat lebaran. Dan setiap lebaran banyak orang-orang yang mudik, termasuk saya dulu ikut mudik, saudara. Dan saya juga ikut senang ketika melihat ada orang mudik. Kayaknya pengen juga gitu, saudara. Cuman sayangnya kampung saya di sini gitu, saudara, kan nggak mungkin juga. Saya mudik dari Sapir ke Jalan Stasiun gitu, saudara, ke rumah papa mama. Dan saudara yang kasih Tuhan, mudik tahun ini dibilang sukses gitu ya. Luar biasa buat pemerintah kita. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat pemerintah kita ya, puji Tuhan. Jalur Pantura disiapkan, jalur selatan disiapkan, saudara. Walaupun kalau ada beberapa titik macet, saudara, tapi itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ini 2 tahun orang nggak mudik, ya saudara. Dan ketika pemerintah memberikan keleluasaan masyarakat untuk mudik, wow, saudara, semua orang mudik. Bayangin, saudara. Jadi 2 tahun nggak mudik dan tahun ini boleh mudik dan semua orang mudik, saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau terjadi kemacetan tapi juga tidak signifikan. Jadi saya pikir luar biasa buat pemerintahan kita. Baik saudara, ini ada beberapa gambar yang menarik buat saya tampilkan. Nah iya saudara, bisa jelas tulisan di belakang mobil itu, saudara, ini real ya saudara ya. Dibilang anakmu lanang mulih mbok, aku wis kangen sambelmu gitu, saudara kasih Tuhan ya. Jadi sampai ada orang sengaja tulis, mulih aku anakmu lanang mulih mbok, aku wis kangen sambelmu gitu, saudara kasih Tuhan. Saudara, karena mbok dan sambelnya dia pulang. Dan orang seperti ini rela macet-macetan, saudara. Orang yang begitu kangen sama mboknya dan sambelnya, saudara, saya yakin saudara, berapapun biaya yang dikeluarkan selama mudik, itu bukan masalah, itu bukan hambatan. Yang penting bisa mudik gitu, saudara kasih Tuhan. Bahkan pengendara motor juga nggak mau kalah, gitu, saudara. Mudik naik motor itu yang penting yakin. Kalau nggak yakin, nggak usah jadi mudik, katanya saudara. Lihat ada anaknya 2 sama tas di depan dan tas di belakang dan istrinya. Jadi berempat, saudara kasih Tuhan. Itu saya lihat keren banget tuh, anaknya bisa sambil tiduran gitu, saudara ya. Jadi naik motor juga nggak apa-apa. Kehujanan nggak apa-apa, saudara. Capek-capek, panas nggak apa-apa, saudara. Bahkan sepanjang Pantura ini kita lihat ada banyak saung-saung yang dibikin darurat, saudara, supaya para pemudik motor bisa tidur, bisa istirahat, bisa rebahan sambil mungkin menikmati kopi atau Indomie gitu, saudara kasih Tuhan ya. Tapi seru, saya lihat ini sesuatu yang menarik. Kenapa mereka sampai rela seperti ini, saudara? Karena memang pengen mudik, pengen ketemu dengan keluarga, pengen ketemu dengan sanak saudara mereka di kampung. Apalagi 2 tahun mereka nggak mudik karena pandemi COVID-19 kemarin, saudara yang kasih Tuhan. Nah saudara, ini juga ada gambar yang menarik lagi. Dikatakan begini, saudara. Bu, aku mulih ora gowo mantu, mantumu rewel tak tinggal di rest area, katanya saudara kasih Tuhan. Jadi mantunya ditinggal di rest area, saudara, karena rewel. Makanya ibu-ibu jangan rewel, nanti ditinggal di rest area, katanya saudara. Nah saudara, ada aja lucu gitu, saudara. Saya melihat di televisi juga di daerah penyeberangan mau ke Lampung tuh, saudara, ada seorang pemuda bawa boneka teddy bear yang besar gitu ya. Nonton, saudara, ada yang lihat? Kenapa katanya ditanya wartawan bawa teddy bear? Ya soalnya belum bisa bawa istri, katanya saudara. Jadi daripada merasa sendiri bawa boneka besar, diikat, saudara, dipeluk. Nah saudara, lihat sama-sama. Hal-hal yang menarik saat mudik ini kita jumpai. Bahkan kemarin waktu saya berapa hari yang lalu ketika saya ke Cirebon di Pleret itu, saudara, ada orang yang naik motor dengan tulisan, Bu, cucumu mulih, katanya sudah 2 tahun gak mulih, saudara. Saudara lihat loh, apa yang dirasakan oleh mereka adalah sebuah kegembiraan, sebuah sukacita, karena mereka pengen berjumpa dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan sanak saudaranya di kampung. Mereka rasanya bahagia ketika mereka bisa berada di kampung halaman, saudara. Setelah sekian tahun merantau, mereka ada di perantauan. Dan mereka sukacita ketika mereka bisa berada bersama dengan orang yang mereka kasihi.
Nah Bapak Ibu, apapun biayanya, berapapun biaya yang kita keluarkan, kita akan siap. Kita sudah mempersiapkan. Kenapa? Karena memang ada sebuah kerinduan yang dalam untuk bisa pulang kampung, untuk bisa bersama dengan orang yang kita kasihi. Nah saudara, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus ketika dia mati di salib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan sebelum dia naik ke surga, Yesus juga menjumpai para murid-muridnya yang saat itu merasa keterpisahan, kesepian karena Yesus meninggalkan mereka. Bayangkan Pak, 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi saat itu mereka kehilangan Yesus. Nah saudara, tapi saya melihat ada sebuah kerinduan yang dalam dari diri Yesus untuk selalu berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Saya mau bilang, Tuhan saudara dan Tuhan kita itu dahsyat ajaib. Katakan amin. Saudara, engkau punya Tuhan yang begitu merindukan saudara. Makanya dalam penyembahan tadi kita mau katakan, Tuhan, engkau yang kurindu. Kerinduanku hanya engkau. Kita responi kasih Tuhan yang besar karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan kasihnya yang besar. Nah saya mau ajak saudara untuk melihat di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini adalah bagaimana sebuah kejadian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Galilea. Dan minggu kemarin Bapak Gembala juga sudah sampaikan ini, saudara yang kasih Tuhan. Yuk kita akan lihat sama-sama, kita baca ayat ini. Saudara, bisakah saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama saudara? Dan kita akan baca firman Tuhan ini saudara. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 saja saudara. Ini sampai ayat yang ke-14, tapi kita akan baca perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dari ayat 1 sampai ayat 5. Saya ganjil, saudara genap. Ayat 5 kita baca sama-sama. Siap saudara? Siap saudara? Oke, saya akan mulai ayat ganjil. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2 silakan, 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Perhatikan, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4, 1, 2, 3. Ayat 5 sama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lihat saudara, ketika Yesus bangkit, kemudian mereka kehilangan figur Yesus. Apa yang mereka lakukan? Sebagai nelayan, Petrus pengen kembali menjadi nelayan. Karena kebutuhan, karena ada hal yang dia harus penuhi dalam hidupnya. Memang gak salah saudara. Karena saat Yesus bangkit, Yesus juga gak tinggalkan uang kepada mereka. Yesus gak tinggalkan harta warisan kepada murid-muridnya. Sepeser pun tidak. Nah ketika murid-murid Yesus, di dalamnya ada Petrus, di dalamnya ada Thomas, saudara, yang disebut Didimus, saudara. Ada Nathanael dan anak-anak Zebedius yang lain, dan 2 orang murid lainnya, saudara. Mereka harus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saudara, ini adalah sebuah pergumulan yang mereka harus hadapi. Di satu sisi mereka selama Yesus hadir terpenuhi, tapi pada satu ketika tidak ada lagi orang yang memenuhi hidupnya. Pak, Bu, dan apa yang mereka lakukan? Mereka kembali menjadi penjala ikan. Saudara,
Tuhan itu selalu memberkati setiap pekerjaan kita, katakan amin. Makanya Tuhan katakan dibuat berhasil apapun yang kau kerjakan. Tapi saudara harus tahu, saudara harus sadar, ketika engkau bekerja, ketika engkau melakukan sesuatu, saudara, engkau harus sadar seperti ini, bahwa tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa, katakan amin. Tanpa Yesus kita juga tidak akan memiliki apa-apa. Di next slide berikutnya. Jadi saudara, ketika engkau bekerja, murid-murid Yesus, ketika murid-murid Yesus bekerja menjadi nelayan, yang ada di otaknya adalah Yesus itu udah gak ada lagi. Yesus itu udah mati, mayatnya gak ada. Saudara, dan apa yang ada di dalam pikiran mereka, yang kemudian mereka lakukan sesuatu, yaitu bekerja tanpa Yesus di pikiran mereka. Yang mengerti katakan amin. Berapa banyak saudara yang percaya Yesus itu hadir dalam hidupmu? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang percaya Yesus hadir, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah saudara, waktu engkau percaya Yesus Kristus Tuhan, dan kemudian engkau bekerja, engkau belajar, engkau melakukan sesuatu, itu sangat berbeda dengan apa yang Petrus, Didimus, yang disebut Didimus dan lain sebagainya, saudara. Thomas yang disebut Didimus itu, saudara, dan anak-anak Zebedeus yang lain. Itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Karena yang ada di dalam pikiran mereka, oh saya bekerja karena Yesus sudah tidak ada lagi. Dan hati-hati, tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus murid-muridnya bukan siapa-siapa. Sekalipun mereka adalah seorang nelayan, tapi zero, nol, tidak akan memiliki apa-apa. Saudara, ini sebuah kenyataan bahwa orang yang hidup di luar Yesus itu memang bukan siapa-siapa dan tidak akan memiliki apa-apa. Dan Yohanes 15 ayat 5 mencatat dengan jelas, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, apa katanya saudara? Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas, kebenarannya jelas. Orang bisa bekerja tanpa Yesus. Orang bisa bekerja tanpa Yesus. Orang bisa melakukan aktivitas apapun tanpa Yesus. Tapi saudara, di luar Yesus kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika bangun pagi, berdoalah dan mengucap syukur buat hari yang baru. Minta Tuhan beserta dalam hidup kita dan terus menuntun hari-hari hidup kita. Makanya persekutuan intim dengan Tuhan itu akan membuat engkau semakin dalam untuk merasakan kehadiran Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nah saudara, keadaan yang murid-murid alami ketika bersama Yesus ini sangat berbeda jauh ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Luar biasa loh. Keadaan murid-murid alami ketika bersama Yesus itu sangat berbeda ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi dengan kata lain saudara, waktu murid Yesus menangkap ikan dengan Yesus, dan itu dicatat di dalam Injil Yohanes, di dalam kitab Injil ada Lukas dan sebagainya saudara. Dan itu dicatat bagaimana Yesus hadir di perahu mereka, dan Yesus membuat mereka juga seperti hal yang sama dicatat dalam Yohanes 21. Jadi kisah menangkap ikan itu ada dua peristiwa. Yang pertama Yesus hadir dan Yesus menjadikan mereka penjala manusia. Lalu yang kedua peristiwa ini loh saudara, Yohanes 21. Dan itulah yang dirasakan bahwa memang berbeda ya. Ketika nggak ada Yesus dengan ada Yesus. Ketika ada Yesus mereka ingat bagaimana bisa menangkap banyak ikan besar, Alkitab katakan. Dan minggu kemarin kita menyaksikan video yang ditayangkan Bapak Gembala. Mereka menangkap banyak ikan besar. Tapi ketika Yesus tidak ada bersama dengan mereka, mereka nggak dapat apa-apa. Mereka nggak dapat apa-apa. Saudara, bukan berarti ada Yesus kita juga selalu berhasil. Kita selalu dibuat sukses. Saudara, nggak begitu. Tuhan itu punya rencana besar. Tapi dalam segala hal yang kau kerjakan, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Gak selalu orang benar itu. Setiap ambil keputusan benar. Setiap ambil keputusan tepat. Bisa saja salah.
Makanya Daud berkata dalam lembah kelam. Itu artinya Daud diizinkan Tuhan masuk dalam lembah kelam, saudara. Tanpa sesuatu yang dia harapkan, tapi terjadi. Itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi apa janji Tuhan? Janji Tuhan selalu beserta dan bersama dengan Daud, dimanapun Daud berada. Dan saya meyakini bahwa ketika engkau bekerja melakukan sesuatu bersama Yesus, sekalipun mungkin apa yang kau kerjakan belum membuahkan, belum menghasilkan. Seperti Nabi Habakuk, saudara. Dia berada di tengah-tengah bangsa yang keras, tegar, tengkuk bangsa Israel. Setiap kali dia menyampaikan kebenaran, di-reject, ditolak, saudara yang kasih Tuhan. Tapi dia tetap tekun di dalam Tuhan. Sampai akhirnya Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Lu lihat lu saudara, itu artinya dia merasakan memang gak berhasil. Tapi apa yang dia rasakan gak berhasil, karena kehadiran Yesus, dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ini loh saudara yang kasih Tuhan. Orang di luar Yesus gak berhasil, bisa stres, putus asa. Tapi sekalipun lihat sesuatu belum menampakkan hasil, saya percaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sekalipun masalah saya juga belum selesai, tapi saya tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Dan ini yang harus kita pegang. Dalam segala sesuatu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini keren. Saudara lihat, ada 3 hal yang kita akan belajar sama-sama dari tujuan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan menampakkan diri selama 40 hari loh saudara. Nanti kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus beberapa waktu yang akan datang. Tapi saudara, sebelum Yesus naik ke surga, 40 hari itu Yesus menampakkan diri. Tapi saudara harus lihat, ada tujuan kehadiran Tuhan di tengah-tengah murid-muridnya. Dan Tuhan juga mau ajar kita, ada tujuan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Yang pertama, kehadiran Yesus itu membuat kita tetap percaya dan teguh melakukan firman-Nya. Katakan amin. Saudara, keadaan boleh bergoncang hari ini. Saya kadang bingung ya, COVID-19 sudah mulai reda, sudah mulai hilang saudara. Ini ada muncul lagi hepatitis. Waduh saudara, serangi anak-anak. Yang gak punya anak-anak kecil, wah mungkin gak terlalu tertarik dengan hal ini. Tapi yang punya anak kecil saudara kan was-was juga saudara yang kasih Tuhan. Tapi saudara, ini memang keadaan dunia hari-hari ini yang membuat kita semakin takut, semakin cemas, semakin gelisah. Aduh, nyerang anak saya enggak, nyerang cucu saya enggak. Tapi saudara lihat, dalam segala kondisi, percayalah Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dan kalau Dia hadir, dengar baik-baik, Yesus mau kita tetap percaya dan teguh melakukan firman Tuhan. Di ayat yang ke-6, Yohanes 21, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka kata Yesus, wow saudara, kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan peramu, maka kamu akan peroleh. Wow saudara, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Banyaknya ikan. Saudara, saya menggarisbawahi kata Yesus. Saudara, buka slide berikutnya. Kata-kata siapa yang hari ini lebih banyak engkau dengar dan lakukan, perhatikan, akan sangat menentukan kualitas percaya dan keteguhan hatimu dalam melakukan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini yang engkau paling banyak dengar adalah kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus, saudara, saya yakin Pak, seperti murid-murid semalaman gak dapat ikan, tapi di ayat 6 firman Tuhan mencatat dengan jelas, kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu sebelah perahu. Saudara, dan Alkitab tadi mencatat, lalu mereka menebarkannya. Saudara, hari ini kata-kata siapa yang paling banyak engkau dengar? Kalau engkau paling banyak dengar kata manusia, bingung kita Pak. Kata-kata mertua, kata-kata orang tua kadang-kadang bingung kita. Kita harus dengar kata-kata mereka. Kita harus dengar kata-kata pendeta. Tapi saudara juga harus dengar kata Tuhan dalam hidup mereka. Saudara,
Beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang konseling tentang pernikahannya. Dia pengen cerai dengan suaminya. Wow, berat rasanya. Dia bilang, susah Pak. Gak bisa dipertahankan Pak. Saya bilang susah kan menurut Anda. Berat kan menurut Anda. Tapi menurut Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Iya, tapi kata A, kata B yang model kayak gini gak bisa dipertahankan. Ya sekarang saudara mau dengar kata siapa? Saudara, dan memang kata-kata manusia itu seringkali membuat kita menjadi takut, cemas, khawatir, marah, saudara, jengkel mungkin saudara. Gimana gak jengkel diomongin, gimana gak marah, difitnah. Dan memang itu yang seringkali kita alami, kita hadapi selama kita hidup. Dan saudara harus siap. Tapi dengar, kata-kata siapa yang hari ini engkau izinkan masuk ke dalam hatimu, engkau masuk dalam pikiranmu. Dan itu yang akan menentukan kualitas kepercayaanmu dan keteguhan hatimu untuk melakukan firman Tuhan. Manusia itu gak bisa berdiri di dua perahu Pak. Perahu yang mana yang kau harus injak dan berdiri di atasnya? Kata orang atau kata Yesus? Kalau kau berdiri di perahu kata Yesus, saya percaya apapun yang Yesus katakan, engkau akan tetap percaya dan teguh berdiri melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kehadiran Yesus membuat kita tetap memiliki rasa hormat kepadanya. Katakan amin. Keren loh Tuhan saudara. Apa yang Tuhan ajar melalui firman Tuhan selalu membuat saya terpesona. Saudara, di ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini. Maka murid yang dikasihinya itu berkata kepada Petrus. Jadi Yohanes ada di sana dan Yohanes ngomong sama Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, apa katanya, baca sama-sama 1, 2, 3, maka mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Saudara, Yesusnya ada di pinggir. Ketika Yohanes ngomong itu Tuhan kepada Petrus, Petrus langsung mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Saudara, saya diajar Tuhan bagaimana kehadiran Yesus harus selalu membuat kita memiliki rasa hormat kepadanya. Saudara, baju yang terlepas, Petrus buka baju, dan itu adalah sesuatu yang memang gak sopan saudara. Tapi ini lumrah, ini lazim, ini umum terjadi ketika mereka habis bekerja, apalagi di pantai, di danau yang panas mungkin saudara, dan mereka keringetan dan melepaskan baju. Tapi untuk berjumpa dengan Tuhan, itu gak seperti itu. Harus ada sikap yang hormat saudara. Dan ini adalah satu teladan yang Petrus ajar juga kepada kita. Dia kenakan bajunya, lalu dia terjun ke danau untuk menjumpai Yesus. Dia gak mau tetap dengan dada yang telanjang. Dia gak mau ada di perahu, dia terjun. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah rasa hormat yang dalam kepada Yesus sebagai Tuhan. Saudara, kalau Yesus ada di sini, bagaimana sikap hatimu? Apakah hati kita masih telanjang karena dosa hari-hari ini? Dan kau berkata, enggak apa-apalah, enggak ada yang tahu Pak Pendeta, enggak ada yang tahu saya berdosa Pak Pendeta. Dan saudara, dengan hatimu yang telanjang kau tetap datang kepada Yesus. Bukan seperti itu Pak, bukan seperti itu. Walaupun mungkin secara fisik kita enggak telanjang dada, pria-pria enggak dengan baju yang telanjang, hanya celana saja. Tapi saudara, hatimu itu loh, hati kita itu loh, yang harus tetap berpakaian, tetap harus sopan di hadapan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Katakan amin saudara. Orang boleh gak lihat, orang boleh gak tahu, orang boleh gak melihat apa yang kita lakukan terhadap dosa-dosa yang kita perbuat. Tapi ini yang Tuhan ajar, gak bisa main-main. Dari hal yang sepele Tuhan bisa lakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Karena lubang yang kecil, iblis bisa masuk dan merusak, hancur, leburkan
hidup kita. Saudara harus memiliki rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Sikap hormat itu terbangun karena sebuah pengenalan. Kalau engkau mengenal Tuhan lebih dalam, saya percaya kita akan lebih menghormati Tuhan secara dalam. Katakan amin. Begitu juga dengan orang tuamu. Kadang kita gak bisa hormat, kenapa? Papa galak, mama galak, papa otoriter, maunya dewek baik. Sehingga kurangnya sikap hormat kita kepada orang tua, saudara. Saudara lihat, hati-hati Pak, Bu. Iblis itu pengen kejatuhan kita sebagai anak-anak. Tapi engkau harus tetap menjaga rasa hormat kita kepada orang tua. Dan itu harus terbangun lewat pengenalan. Gak bisa cara lain. Engkau harus membangun rasa hormatmu semakin engkau mengenal. Oh, kenapa papa saya galak? Kenapa papa saya otoriter? Karena memang dididik kakeknya seperti ini. Dan dia menerapkan didikan yang sama kepada saya. Walaupun eranya udah berbeda. Tapi papa saya itu baik. Tapi papa saya itu memperhatikan saya loh. Dengan caranya yang ketus. Ternyata dia begitu mengasihi saya. Ketika saya belum pulang. Yang selalu ditanya oleh mama adalah, udah pulang belum anak kita? Udah pulang belum anak kita? Dan saya baru kenal. Dan saya mulai hormat sama papa. Saudara, bangun pengenalanmu. Ketika engkau merasa gak lagi hormat kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka memang gak pengen dihormati. Tapi sikap hormat terhadap otoritas. Itu sesuatu yang penting yang kita harus jaga, saudara. Saudara, engkau harus mengenal lebih dalam. Engkau harus tahu bagaimana kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Yang mendoakan saudara. Yang berdoa setiap saat bagi saudara. Yang menjadi penjaga atas rohani saudara. Wow, saudara. Kalau engkau tahu dan mengenal bagaimana perbuatan apa yang mereka lakukan, kita akan respect. Kita akan hormat kepada hamba-hamba Tuhan, otoritas di atas kita. Tapi Pak pendeta ini udah mata duitan. Pendeta ini udah gak bener Pak pendeta. Saya mau bilang, Tuhan itu tidak buta. Katakan amin. Tuhan itu gak buta Pak. Standar kebenaran untuk hamba-hamba Tuhan itu sangat berbeda. Dan Tuhan punya standar kebenarannya sendiri. Saya yakin ketika Tuhan melihat ada hamba-hamba Tuhan yang gak benar, Tuhan pasti beracara. Itu pasti. Oleh karenanya doakan mereka. Justru bawa dalam doa. Supaya jangan semakin jatuh. Itu keren. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Perhatikan sama-sama. Sikap hormat, kata hormat atau kehormatan dalam bahasa Ibrani dipakai kavod. Dan secara harafiah berarti sesuatu yang berat. Jadi orang yang kita hormati itu punya bobot yang berat. Orang dihormati dianggap berbobot atau mempunyai nilai tertentu yang berharga dan penting, saudara. Saudara, kalau engkau hari ini menganggap Tuhan adalah pribadi yang kau harus hormati, saya yakin Pak, kita berani bayar harga untuk Tuhan. Katakan amin, saudara. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan karena sikap hormat, saya yakin Pak, kita berani bayar harga, berapapun harganya untuk Tuhan. Bapak Yohanes tuh pagi-pagi sudah berangkat dari Cirebon sekitar jam 5-an. Mungkin di antara kita jam 5 masih enak-enakan di rumah. Karena harus latihan dulu jam 6 kurang seperempat. Bahkan saudara Anton setengah 6 udah standby. Kasih tepuk tangan dulu buat pemusik lah saudara. Oh, tepuk tangannya jangan setengah-setengah. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Gitu saudara. Itu sikap hormat kita. Kita harus belajar menghargai pribadi Tuhan. Melalui sikap hati kita melayani. Melalui sikap hati kita beribadah. Melalui sikap hati kita memberikan persembahan. Melalui sikap hati kita melakukan setiap firman Tuhan dalam keseharian hati kita. Saudara, kita harus merasa orang yang kita hormati itu berharga dan penting. Maaf ya, kadang kita menghormati orang tua merasa kehilangan kalau sudah mati. Kalau udah mati baru nangis-nangis. Tapi waktu masih hidup,
Baru beli kecap, nggak mau. Tolong belikan cabai dulu nak di warung, capek. Kenapa? Karena nggak merasa penting. Yang lebih penting handphone, gadget. Saya belajar mendidik anak-anak. Saya bilang ke mereka, kamu nggak perlu takut sama papimu. Karena saya juga nggak terlalu mau galak sama mereka. Tapi papi akan mendisiplin secara kuat kalau kalian salah. Gak usah takut sama papi. Tapi takutlah sama Tuhan. Saya yakin kalau anak-anak saya takut sama Tuhan, saya disiplin mereka untuk takut akan Tuhan. Mereka akan sayang saya. Itu si Arvin itu kalau udah saya sabet saudara yang kecil. Usilnya minta ampun saudara. Itu kalau udah saya sabet. Dia justru gak lari jauh dari saya. Dia justru semakin datang dan peluk saya. Tuhan juga mau ajar. Banyak orang kalau udah disabet, ditegur, menjauh. Tapi kita harus belajar seperti anak kecil. Kita ditegur Tuhan, kita justru semakin dekat sama Tuhan. Kita ditegur oleh otoritas di atas kita, oleh gembala kita, oleh hamba Tuhan. Kita justru semakin dekat sama Tuhan. Saya percaya kasih-Nya semakin limpah dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Dahsyat. Gak gampang ya saudara ya. Disabet ya enaknya lari. Awas tuh kalau udah gue gede, gue sabet paling. Gue pales. Saya banyak diajar Tuhan melalui anak saya yang ketiga, Arvin Joshua. Ini anak benar-benar saudara. Usilnya benar. Tapi waktu saya sabet, dia justru deketin saya, dia pegang tangan saya, dia pegang kaki saya. Dan saudara, hati Bapak mana yang gak luluh? Saya percaya waktu engkau punya rasa hormat, dan seringkali kita kehilangan rasa hormat kita kepada Tuhan, dan Tuhan mungkin mulai sabet kita supaya kita kembali, Pak. Ayo datang sama Tuhan dan terus miliki rasa hormat kita kepada Tuhan, sebab Allah mengasihi kita luar biasa. Katakan amin saudara. Dan ini yang harus kita jaga sama-sama. Tetap miliki rasa hormat kita kepada Tuhan dengan sikap hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, yang terakhir, tujuan kehadiran Yesus. Yang pertama tadi apa saudara? Tujuan kehadiran Yesus membuat kita tetap teguh percaya dan teguh melakukan firman. Kehadiran Yesus memiliki supaya kita tetap memiliki rasa hormat kepada-Nya. Dan ketiga, tujuan kehadiran Yesus itu memberkati dan memampukan kita menjadi berkat. Wow saudara, lihat ayat 8 sampai 10 dari Yohanes 21. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Jadi setelah Petrus nyemplung dan menuju Yesus ke darat, murid-murid yang lain ikut. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala penuh ikan itu. 153 ekor ikan banyaknya, Alkitab mencatat. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang di atasnya, ikan dan roti. Yesus lagi bakar roti dan bakar ikan. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saya menggarisbawahi, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Tuhan pasti memberkati kita, katakan amin. Tuhan pasti memberkati kita. Ini janji Tuhan. Saya gak bicara tentang teologi kemakmuran. Saya bicara tentang firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu pasti memberkati kita. Walaupun berkat Tuhan tidak selalu atau melulu tentang cien hepeng uang. Berkatnya complicated. Tapi saudara harus ingat bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi berkat. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, perhatikan sama-sama. Kehadiran Yesus kepada murid-muridnya mengajar kita tentang mengiring Yesus bukan hanya selalu ingin diberi, tetapi harus memberi. Tidak hanya soal diberkati,
tetapi menjadi berkat. Apa yang kau bisa beri buat Yesus hari ini? Apa yang kau bisa beri buat Yesus hari ini? Saat kapan kau memberi kepada Yesus? Saudara, apa yang bisa kita beri? Kita bisa beri segalanya. Kita memang harus beri segalanya. Talenta kita, pikiran kita, tenaga kita, uang kita, harta kita. Karena kita hanya manajer, Yesus itu pemilik. Dan kita harus memberikan semuanya bagi Yesus. Tapi Yesus juga gak minta semuanya. Dia minta bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Kata beberapa itu tidak menunjuk sebagian besar, tapi sebagian kecil, saudara. Dari 153 ekor, bawalah beberapa. Tuhan melihat apakah mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Ingat loh saudara, bahwa murid-murid dipanggil bukan untuk menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Ini artinya ada sebuah hati yang harus diberikan kepada Tuhan. Dan ini bicara soal kasih. Hari ini Tuhan mau ajar kita sama-sama. Berikan kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang lain yang mengasihi, yang perlu kita kasih. Saya yakin Tuhan mau pakai saudara. Jadikan perumahan Caruban adalah ladang di mana engkau bisa menabur. Katakan amin. Jadikan perumahan Kebon Pring menjadi ladang di mana engkau bisa menabur. Saya percaya Pak, ada kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup mereka ketika engkau menabur kebaikan. Wah saudara, yang namanya kebaikan ketika ditabur itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah berkurang. Bahkan dipadatkan, ditakarkan, dipadatkan, digoncang, tumpah keluar, ditambahkan lagi. Tapi dengar baik-baik. Kalau engkau mau belajar taat hari ini, kalau Tuhan mau minta tabur kasihmu, tabur pengampunanmu, tabur talentamu, tabur lakukan apa yang Tuhan mau lakukan, dan engkau melakukannya dengan setia, Tuhan memberikan mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Ada mahkota kemuliaan yang menanti kita ketika kita berada dalam kerajaan surga. Kepala kita nggak polos Pak, Bu, kepala kita penuh dengan mahkota. Karena kasih kita kepada Tuhan yang kita salurkan kepada orang lain. Dan saudara, saya percaya saudara akan terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Tidak semua orang jadi pendeta. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tapi ingat, semua orang dipanggil untuk menjadi pelita. Katakan amin. Tidak semua orang harus masuk sekolah Alkitab. Tapi semua orang, kita berdoa masuk kerajaan surga dengan kemuliaan Tuhan yang besar. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.